Assalamualaikum sahabat karunia kaya semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sudah sampai saat ini. Pastinya kita semua akan sukses bersama ilmu RDAY. Saya ibu rumah tangga. Ya. Saya mau minta pencerahannya dari Pak Haji. Ya. Suami saya kemarin tuh usaha Pak Haji, tapi ujung-ujungnya tuh bikin hutang. Jadi mau minta pencerahan ke Pak Haji. Ujung-ujungnya? Selalu nyisain hutang gitu Pak Haji. Oh, udah buka kios, sudah beberapa kali bangkrut. Terus kadang suka nganterin sayur gitu, suka nganterin barang. Tapi kadang itunya apa kendalanya? Kadang ada barang nggak ada yang pesan, ada yang pesan barangnya nggak ada. Kadang ada barang ada yang pesan harganya nggak cocok gitu. Jadi mau minta pencerahan sama Pak Haji. Suami saya minta kedepannya mau dilancarin panjang gitu buat usahanya gitu. Boleh diajarin. Yuk sebelahnya. Ibu nama? Nama saya Ibu Suwarti dari Banyumas. Ya. Saya datang ke sini karena saya udah bosen jadi orang miskin. Saya kepingin jadi orang kaya raya tajir melintir. Walaupun muka saya mungkin belum pantas ya Pak Haji, tapi saya yakin saya mau pantas-pantasin aja. Ya. Boleh. Sehari-harinya apa Ibu? Saya dulunya dagang. Yang dijual? Yang dijual sembako, tapi bangkrut. Sekarang bangkrut. Bangkrut, banyak utang. Yang banyak utang itu bukan saya, tapi anak saya sama suami saya gitu. Nah, sekarang saya tani. Yang ditanam? Yang sekarang ya apa aja yang ditanam. Terus sekarang lagi merintis bibit cengkeh gitu. Boleh. Tadi ajarin yuk. Ibu nama? Mic-nya enggak nih, mic-nya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Rita Claudia. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Selatan. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya ibu rumah tangga. Oh iya. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak. Anak. Iya. Terus kesini apa hajatnya? Jadi begini Pak Haji, anak saya tuh yang sudah nikah, yang sudah nikah, ada sakit mium. Sakit apa? Mium. Mium. Iya. Jadi Pisah rumah apa satu rumah sama ibu? enggak, dia ikut suaminya. Cuma karena dia laporan begitu saya deketin mic-nya, saya nggak dengar. Oh iya, karena dia laporan begitu sama saya jadi pikiran gitu Pak Haji. Makanya saya datang ke sini, saya mau minta pengarahan, saya harus bantu bagaimana caranya. Dicentongin, nanti dicentongin, nanti dicentongin. Tadi kasih dicentongin. Sama nanti alat kelaminnya suami dileletin di miumnya, di perutnya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Suami anak mantu saya. Ya, mantu ibu. Dipeletetin alat kelaminnya lakinya ke miumnya, nanti sembuh. Ada lagi? Iya, untuk itu sementara itu ya. Boleh, itu dulu ya. Yuk, dulu. Belakang. Nama? Selamat malam Pak, nama saya Xiao Lipue dari Malaysia. Nama? Xiao Lipue. Xiao Lipue. Dari Malaysia. Iya. Oh iya, tau RD dari mana? Dari YouTube Pak. YouTube? Oh, jadi lahirnya di mana? Lahir di Pontianak. Hah? Lahir di Pontianak. Lahir di Pontianak. Kawin ke sana. Kawin ke Malaysia. Pahang. Berarti panjang dong alat kelaminnya. Kawin ke Pahang. Kawin ke Pahang. Iya. Ya. Saya punya. Lahir tahun berapa? Saya 69. 69. Terus apa sehari-hari? Sehari-hari kalau untuk akhir tahun ada pergi ke Singapura kerja lah buat itu macam bakwa itu. Terus kalau bulan-bulan lain tuh di rumah saja. Di rumah aja tuh di Kepahang. Di Kepahang, iya. Malaysia. Iya. Oh ya. Nah sekarang datang ke RDAY apa hajatnya?
Anak saya kan ada di Singapura kerja. Lagi perempuan. Perempuan. Ada sekarang dia ada masalahnya tuh udah dapat warning letter 3 kali dah. Dia cakap minta dia undurkan diri, tapi karena dia ada kontrak 3 tahun, kita mesti bayar atau denda kalau kita undurkan diri gitu. Jadi saya suruh dia jangan undurkan diri, tunggu dibuang aja, tunggu dipecat aja gitu Pak. Kalau dipecat kan kita tak perlu ganti uang gitu. Emang kerja apa di sana? Dia ajar anak-anak tadika Pak. Ngajar anak-anak? Tadika dengan jaga baby. Oh, jaga baby. Seperti tempat penitipan anak gitu. Ya. Terus yang kedua, anak saya sekarang kuliah di USIM di Penang. Yang kecil nih baru kemarin masuk ke matrikulasi Kuantan. Jadi sekarang KRDI apa hajatnya? Nak minta tolong buat anak saya tuh nurut gitu, berbuat baik gitu. Serumah gak sama ibu? Enggak. Kayak mesti fotonya digosok di alat kelamin ibu. Nurut, manut, katut, sayang, setia gitu digosok. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Terus ini saya, berlaku buat semua. Terus saya memang jahatnya tuh semua ini ada Pak. 18. Semua ini ada. Nggak apa-apa. Cuman saya sebab umur udah di atas 50, saya mohon kalau boleh saya tak kerja, ada uang masuk, tapi tak banyak lah Pak, cukup lah untuk sehari pakai, sebulan pakai macam itu sajalah. 3 juta ringgit Malaysia sebulan cukup gak? Tanpa kebanyakan kerja? Pak, saya tak mau saya kebanyakan. Ya udah, 1 ringgit Malaysia 3.000 sebulan 3.000 ringgit cukup Pak. Oh 3.000. Oh ya, nggak mau 3 juta ringgit Malaysia? Tak mau lah, tak mau serakah. Oh serakah. Oh iya. Terus boleh. Suami saya tuh ada sedikit kebun di sana, kebun sawit. Di mana? Di Pehang? Di Penang? Di Pahang. Di Pahang. Sedikit kebun sawit gitu. Lepas itu ada yang sebagian lagi tuh ada yang tanah kerajaan, tanah pemerintah punya. Jadi sekarang dia masalahnya di sana tuh macam orang kerajaan tuh nak ambil balik gitu. Tapi kalau dia ambil balik gantian kita yang nyewa. Jadi kita merasa rugi gitu. Jadi semua pada unjuk rasa di situ gitu. Di Bukit Mendi itu. Jadi kalau diambil balik kita nggak ada penghasilan lagi gitu, nggak banyak lagi gitu. Palingnya nggak cukup gitu. Maunya tuh jangan diambil tanahnya gitu, tetap kasih kita pakai gitu. Dikencingin tiap hari. Kencingin. Kalau pas lagi di kebun. Suami saya yang kencing kan? Ya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya, nanti jadi milik. Oh iya Pak. Dikencingin. Terima kasih. Bisa? Ya. Oke. Ibu dengan hajatnya masing-masing, ibu perhatiin. Kalau mau hajatnya terkabul, kuncinya cuma 1. Yakinnya harus tingkat dewa. Lebih dari itu nggak ada. Jadi baru yakin, pasti terkabul. Pasti terkabul. Pasti bisa. Nah, kalau ibu udah yakin tingkat dewa, tapi kok belum terkabul, introspeksi. Apakah di badan saya ada setannya sehingga ganggu? Saya ada tak Pak di badan saya? Ada tetek 2. Alat kelamin 1. Ya pasti itu Pak. Tak maksudnya. Jadi ciri-cirinya nih kalau kita ada setannya, 1 boros. 1 boros. Iya. Kalau diomongin sama suaminya, iya tapi nggak dikerjain. Belakangan ini sering gaduh tuh Pak. Mungkin di rumah ada yang kotor tak begitu Pak? Nggak ada. Nggak ada di rumah tuh. Ya, sebab jadi kalau rumah tuh panjang, rumah kampung panjang, terus gelap gitu, belakang kebun, tepi kebun gitu. Makanya nanti cebok alat kelamin ibu, siramin di pinggir-pinggir rumah. Itu syaratnya, biar setannya nggak masuk ke rumah kita, yang mengganggu keharmonisan rumah tangga kita. Jadi setannya nggak godain kita. Iya. Gitu. Jadi paksain.
Iya. Nah, gimana cara ngilanginnya? Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ibu minum selama 9 hari. Gatal gak alat kelamin ibu? Kalau gatal berarti udah keluar. Kalau belum keluar, ulangi 9 hari yang kedua. Sampai gatal. Kalau udah nggak gatal, Tiap pagi ke malam kan gitu Pak? bangun tidur. Bangun tidur saja. Sebelum pipis, cebok dulu. Tapi biasanya kalau bangun tidur kena air langsung pipis. Pak. Jangan pakai NCB. Nanti Haji Marco pasang NCB. Ini spesialis pasang NCB. Udah keberudingnya udah keluar. Jangan pakai NCB. Tahu NCB yang buat di listrik, meteran listrik biar nggak ceplak kan ada NCB. Nanti tadi pasang di alat kelamin ibu. Apa Pak, saya pikir serius. Biar gak ngantuk. Pak, kalau kan katanya kalau yang saya udah lakuin tapi nggak sampai 9 hari gitu Pak. Kadang cuma 3 hari sudah stop, lupa gitu. Mandi. Jam 00. Itu. Senyum. Mandi Kadang, pagi. Meditasi Senyum, juga tak meditasi. boleh. Tak boleh. Ya. Terus itu yang adalah yang berhasil tuh cuman yang 99 alhamdulillah tuh 999 kali. Untuk Sehari 27 kali. Tak sehari sampai 27. Berapa? 2 kali saja. Untuk anak masuk university sukses gitu, ada lah gitu. Diterima gitu. Boleh. Maksudnya. Jadi nanti ibu berempat paksain cebok alat kelamin ibu, nanti ibu minum atau ibu remes alat kelamin ibu, taruh di teko 9 kali. Sambil ngomong. Ya, 9 kali. Pagi cebok, saja tuh Pak. Ya pagi. Cebok remes alat kelamin ibu, taruh di teko. Cebok, teko. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji kalau kita di badan kita ada setannya? 1, pasti punya motornya cicilan. Pasti kalau punya mobil cicilan. Pasti kalau punya rumah cicilan. Sudah lunas Pak. Iya. Nggak apa-apa. Nah nanti kenapa Pak Haji kayak kok ada setan? Karena bawaannya kita gatel aja pengen top up. Bawaannya gatel pengen top up. Nanti kalau udah top up ditolak, bawaannya pengen take over. Itu gue banget ya, karena dia top up. Karena dia top up udah ditolak sama bank. Dia top up ditolak sama si bank. Akhirnya apa? Dia ambil langkah 1000, take over. Oh ya Pak. Terus kalau saya ambil rumah lagi tapi dekat Johor sana, biar saya kalau mau, sekarang saya terlalu merasa khawatir dengan anak saya yang di Singapura tuh, takut dia ikut pergaulan bebas seperti itu Pak. Kadang saya lihat dia suka minum bir, suka nge-vape gitu. Jadi saya kadang-kadang pergi lihat dia sana, dia tak suka Pak. Kadang saya telepon dia tak angkat, 1 minggu pun tak angkat gitu. Jadi saya pergi sana lihat dia. Gosok fotonya di alat kelamin. Nurut, manut, katut, nurut. Sampai keluar api. Terus gosok. Terus pengen beli rumah sana nyicir gitu, yang apartemen yang 2 bilik gitu. Yang harga 160 pun, macam mana takut nggak lulus itu bank gitu. Pasti lulus, di approve, disetujuin. Kalau udah merakiti ilmu RD, cadel harus dibalik. Cadel ini dibalik sekarang gak? hari-hari pakai balik. Balik. BH dibalik gak? BH nggak? BH nggak dipakai? Pakai tapi nggak Tapi harus dibalik. Ada tulisannya Pak, takut ketahuan di belakang. Ya dibalik, harus balik. Harus dibalik. BH dibalik, cadel harus dibalik. Jadi usahanya gimana ya suami? Maksudnya mau buka kios lagi tuh jadinya Cebok alat kelamin ibu, kasih air minumannya dulu ke suami, biar suaminya nggak sial-sial mulu. gitu. Karena suami usaha sial-sial mulu, berarti di badannya ada setannya. Keluarin dulu setannya. Berarti kalau mau buka kios atau mengirim Ntar dulu sampai alat kelaminnya dia gatel, baru. Nanti kalau alat kelamin dia gatel, nah tugas ibu garukin. Ada lagi pertanyaan? Mana mic-nya? berarti 9 kali 9 hari gitu Pak? Ya. Ya, ayo pertanyaannya apa Ibu?
Untuk masalah anak saya, apa saya perlu bantu sholat malamnya gitu? Kalau mium cuman obatnya dicentongin sama alat kelaminnya lawan jenis, digosokin di miumnya, sembuh. Iya, karena kan dokter sudah memberitahu sama anak saya kalau tanya harus dioperasi. Tapi Ya memang mium mesti dioperasi, kalau nggak dia bunting. Nanti pas bunting lahiran kan miumnya keluar. oh, iya, selama dia nikah hampir jalan 4 tahun ini belum hamil. Belum bunting-bunting ya? Belum, iya. Nanti bunting. Oh, Pada saat alat kelaminnya digosok-gosok di perut yang miumnya nanti bunting. oh gitu. Terus dia itu dokter menyarankan harus dioperasi, Pak Haji. Sekarang ibu mau dengerin dokter apa dengerin Haji Mbe SD Impres? Kan saya kalau nggak condong ke Pak Haji kan saya nggak mungkin ke sini. Ya udah, ibu mau nurutin dokter apa mau nurutin saya? Kalau saya sih pasti ke Pak Haji. Anak saya ini orang Karena ibu yang berobat, ibu aja yang diobatin. ya Gimana? Allah, Pak Haji. Bu. Terus ini Pak Haji. Yang berobat ibu, yang diobatin anaknya. Ya nggak mungkin mau lah. Enggak, masalahnya saya agak gimana ya? Agak terpikir gitu dengan Ibu datang ke anaknya, nak. Tadi saya dari Pak Haji Dwi, katanya penyakit mium itu sembuh tanpa operasi. Nah, itu dia. Penyebabnya cuma satu, kata Pak Haji, suka jengkel sama lawan jenis. Kamu tuh suka jengkel sama lawan jenis. Itu yang Pak Haji yang saya suka. Anak saya ini agak keras. Ya udah, kalau keras saya cerita begitu, dia udah bilang, mama udah gitu ya udah aja." nggak usah diobatin, biarin dia operasi aja dah. Ngapain diobatin? Ya Orang Allah, dia nggak mau. kasihan. Ya makanya ibu taklukin dengan cara apa? Ibu cebok, bilang nurut apa kata mama ya. Mau nonton Pak Haji Dwi ya, nonton Pak Haji Dwi ya. Nurut mama ya, nurut Pak Haji Dwi ya. Nanti dia nurut mau. Hah? Kasih dia minum, bikin agar-agar, bikin dia puding. Bu, anak saya 3, dokter, keras kepala semua. Takluk pakai alat kelamin saya. Makanya alat kelamin saya mau pakai bendera nih, bendera Amerika. Terus masalah suami saya, Pak Haji, saya sebenarnya kan mengikuti. Mana mic-nya nggak denger gua, mic. Masalah suami saya, Pak Haji, saya mengikuti yang ada di sini ya, Pak Haji ya, yang menjadi halangan kalau kita punya niat gitu ya, karena hal-hal yang seperti ini gitu ya. Itu sering dipancing sama suami itu sering cari-cari masalah terus sama saya. Maunya ibu gimana? Apa suami saya santet dulu? Nah itu dia, saya bingung Dah, saya gimana. santet dulu ya. Mana namanya Bin? Orangnya ada tuh di Oh sana. iya, santet ya. Telepon ambulan. Jadi saya bingung Pak Haji, bagaimana Ditaklukin Bu, ditaklukin. Caranya? Ibu cebok alat kelamin ibu buat masak nasi. Suami saya nurut, manut, katut, sayang, setia sama saya. Tidak bikin jengkel saya. Semua uangnya suami saya Nah, aduh, titipin ke kerja. saya. uang dari mana Pak Haji? Semua uangnya suami saya dititipin ke saya. Nanti Dia kan nggak uangnya kerja. belum ada. Ya. Minimal bon utang dulu dititipin ke ibu. Nanti dia ngutang, ibu yang lunasin. Itu kan namanya istri kreatif. Pak, kalau yang saya tadi Mana mic-nya? Oh iya. Pak, kalau saya yang tadi tuh udah tua nggak usah kerja dapat 3.000 tiap bulan tuh gimana caranya? Kita diajarin. Oh. Habis ini. Oh. Habis ini. Ada lagi? Pak Haji, bikin saya cebokan itu kalau misalkan tahu suaminya nggak apa-apa. Nggak mau Ya jangan tahuan dong, kan bikinnya di kamar mandi. Nggak mau minum. Bikinnya di kamar mandi. Kalau memang takut ketahuan, bikinnya di atas loteng bareng sama kucing. Kalau buat masak nasi boleh Pak? Boleh. Saya mau nanya Pak Haji, saya kan udah meraktekin yang untuk musir jin itu sampai 3 kali putaran, tapi saya itu nggak merasakan gatal atau Sampai 9 kali putaran. iya. Oh sampai
9 kali putaran. Oh ya, ini baru 3 kali putaran. Kurang 6. Oh, itu berlaku untuk semuanya. Semua. Oh, jadi 9 kalau kali saya putaran. Sudah lepas dari itu, anak cucu saya juga lepas semua ya. Pasti kaya raya. Amin. Duitnya banyak. Mobilnya minimal Robicon. Amin. Ya, ini pasti aku. Jadi gini Bu, saya mau usia kita udah 50 tahun. Ibu udah nggak usah kerja lagi, cuman duduk manis aja. Caranya apa? Wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz yang Islam. Yang non Islam, Udah saya lakukan. Meditasi. ya yang non Islam bangun jam 00, senyum, mandi, habis itu yang Kristen Katolik apa? Meditasi. Meditasi sama baca rosario. Ya, meditasi sama baca Saya rosal. bukan Kristen, Pak. Apa? Apa? Buddha. Kuan Im. Hah? Kuan Im. One in. Oh iya, ya udah meditasi. Duduk sila, meditasi, panggil. Tapi sini masuk lagi. Nggak fokus. Oh gampang. Ini kasih seblak, nih sini kasih itu martabak. Jadi meditasi, lakukan. Sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Tidak pernah ada tamu RDAY yang tidak terkabul, tidak pernah. Praktekin. Caranya cuma itu doang. Sampai bila tuh Pak? Sampai Apa? Sampai berhasil lah. Sampai kapan? Sampai kapan? Jawab. Pakai mic. Sampai kapan? Sampai Kapan hajat akan terkabul? Kapan bisa kebayar utang? Mungkin lusa atau di lain waktu. kalau minta Pasti hajat terkabul. Yakin hutang akan terbayar. Mungkin lusa atau di minggu ini. Pak, kalau minta uang bibit boleh tak Pak? Nggak ada uang bibit. Ayo. Uang bibit khusus yang sedekah 10 juta. Kalau duitnya terbatas. Nanti saya transfer buat Bapak. Saya Uangnya mau privat yang terbatas. ekstrim juga. Nah, tapi belum lagi sekarang. Tanggal 25 ini saya pulang. Ya. Nanti mungkin tak datang, cuma transfer saja Boleh. lah. Ada saya video call sama Bapak. Boleh, ntar kita kirim. Jadi nomor 1 gini Bu, Pak, Bu, Mbak, paksain bikin takjub Tuhan. Caranya dengan agamanya kita masing-masing. Kita bisa nyapa, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Lawan. Kenapa mesti baca Quran 12 juz? Kenapa mesti bangun jam 00? Jangan kalah sama tuyul, jangan kalah sama babi ngepet, karena ini juga nyari pesugihannya malam. Terangin. Jangan kalah sama setan. Ilmu setan. Iya. Pakar setan. Ilmu setan. Iya ibu-ibu, hajat terkabul dengan sampaikan Pak Haji dengan ekstrim. Apa ekstrimnya? Tadi udah sampaikan. Keyakinannya harus bulat, harus keras. Kalau nggak bulat, nggak keras, nggak bisa masuk, nggak bisa terkabul maksudnya. Ya. Jadi niatan kita, keyakinan kita, hajat kita diawali dengan harus legowo. Terima kondisi yang sekarang ini. Suami seperti itu, anak seperti itu, usahanya seperti ini dan tidak boleh. Kapan sudah 3 kali belum terasa gatal, mungkin salah caranya atau apa, karena kan baru lihat dia salah caranya. Ngedengerin soal mungkin salah begitu kan ya. Nah, dengan legowo yang ada, jaminannya Allah pasti takjub. Itu salah satu bentuk Pak Haji ajarkan tadi, harus bikin takjub Allah. Salah satu saja yang kita bikin takjub Allah adalah
menerima ketetapan dan takdir Allah. Contoh, ibu dengan memberikan arahan kepada anak, nyuruh anak, anaknya nggak mau, pasti marah. Nah, dengan anaknya menerima arahan, bimbingan yang ibu suruh, ibu pasti bangga, pasti senang, disuruh nurut. Bahkan sudah tidak nyuruh setiap hari, dengan senang hati dia melakukan. Maka apapun yang dia minta kepada ibu, walaupun ibu dalam kondisi tidak pegang uang, pasti mengusahakan. Karena anak bikin kita senang, bikin kita bangga, karena dia nurut. Begitu juga Allah. Kalau kita bikin Allah takjub dengan kita menerima ketetapan Allah. Jangan kalah kita sama iblis, sama setan. Kenapa? Karena setan ini hajatnya ekstrim. Setan sudah dilaknat oleh Allah, jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang hina. Bener kan? Tapi manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, yang mulia. Nah, itu saja Allah kabulkan hajatnya. Luar biasa hajatnya. Yang pertama, hajatnya minta umur panjang. Ibu sama, Allah beri saya umur yang panjang, sehat panjang. Paling-paling berapa? 100 tahun? Nggak nyampe, nggak mau 100 tahun ibu. Amin. Kalau nyampe. Oh kalau nyampe, iya. Setan hajatnya berapa tahun? 1000. Hah? Sampai Sampai akhir zaman, sampai kiamat. Aku terima ketetapanmu. Engkau jadikan aku makhluk yang hina, tapi aku minta diberi hidup sampai hari kiamat. Dikabulkan? Dikabulkan. Padahal satu, dia menentang Allah, menentang Tuhan, menentang perintahnya. Tetapi karena dia legowo, lapang dada, maka tidak hanya satu hajatnya yang dikabulkan. Umur panjang, oke. Tak kasih umur panjang dan sehat selalu, karena tidak ada rumah umur sakitnya. panjang, nenen panjang. Namanya nenen panjang. Yang kedua apa? Panjang saja lah Pak. Mana? Rezeki panjang. Rezeki panjang. Nenen panjang enggak? Enggak. Nah, yang kedua maunya setan, dia punya klien banyak, punya downline yang banyak, punya anggota yang banyak, punya jamaah yang banyak. Jamaahmu dari mana? Dari anak cucu Adam akan aku ajak untuk jadi anggota saya. Adakah di ruangan ini yang wanita semua? Anggota sudah daftar. Jadi anggota, diizinkan nggak oleh Allah? Kabulkan? Kabulkan, dan banyak. Nah, sudah pada daftar. Sudah terdaftar 4. Buktinya apa? Buktinya Pak Asyik punya bukti. Buktinya sifat 18 itu tidak ada yang sanggup untuk menghilangkan sampai saat sekarang. Padahal itu adalah formulir pendaftaran yang menjadi anggotanya, menjadi downline-nya setan. Mendaftar di mana? Di hati kita. Kalau itu kita daftar di hati kita, berarti kita sudah mendaftarkan diri menjadi downline-nya setan. Ibu akan jadi upline lagi, cari downline. Downline-nya siapa? Orang yang ibu marahi juga akan menanam itu. Anak dimarahin, dia ikut marah. Ikut jengkel sama anak, anak ikut jengkel. Jadilah dia downline-nya ibu lagi. Tetangga jadi downline-nya, bermusuhan. Berarti sukses setan.
cari anggota. Formulirnya mana? Itu formulirnya. Ya. Nah, apa yang ditegaskan Pak Haji dengan ilmu setan ini? Kita harus tidak boleh kalah dengan setan. Keyakinannya setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, masa ibu-ibu tidak dikabulkan. Itu keyakinannya. Maka kita sepakat kita harus nyontoh setan. Apanya yang dicontoh? Legowonya, lapang dadanya, dan semangat dan keyakinannya. Coba sudah dihinakan oleh Allah, harusnya dia ngapa? Protes dong, ngeluh dong, enggak, marah, enggak. Itu yang dikabulkan Allah. Maka kalau kita nggak mau ikut jadi jamaahnya, jadi downline-nya, jadi anggotanya setan, maka formulir pendaftaran tidak boleh diisi ke dalam hati kita. Itu kan centang, itu dicentang-centang, gundah, oke, masuk, gitu kan? Gelisah, masuk. Jadi formulir itu apa namanya? Formulir pendaftarannya yang harus dicewang. Syaratnya. Syarat, oh iya. Contreng, persetujuan. Gundah, oke, contreng masuk. Gelisah, contreng masuk. Sampai ke muka suntuk, oke, masuk semua di hati. Persyaratan menjadi downline, menjadi anggota, menjadi member. Dimasukkan nggak formulirnya? Enaknya? Enggak dong. Harus dihilangkan, dibuang jauh-jauh. Tetapi semangat, motivasi, keyakinan, dan lapang dadanya kita perlu mencontoh setan. Cuman kita tidak boleh kalah sama setan. Ya, lah caranya gimana akhirnya kan? Caranya sifat 18 itu supaya hilang dari dalam diri kita, maka yang pertama Pak Haji selalu menyampaikan, bandingkan dengan tadi sudah ditanya, hajatnya besar. Kalau sedang sedih, besar sedih apa besar hajat? Oh, saya punya hajat, nggak boleh sedih. Saya punya hajat, nggak boleh jengkel. Saya punya hajat, nggak boleh ngeluh. Saya punya hajat, nggak boleh mikir. Hajat saya gede. Nah, itu yang harus kita bandingkan dan selalu bersyukur. Ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syukur, 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 syukur. Ucap terus syukur. Nanti kalau punya cucu dinamain syukur. Syukur, alhamdulillah. Jangan syaiton. Syukur. Kalau di rumah saya kan di tepi jalan tuh. Kalau misalkan saya tak ada kegiatan tuh, bagusnya saya buka usaha apa tuh Pak? Nggak usah usaha. Meditasi aja tiap hari. Nanti duit datang sendiri. Saya sekarang tinggal sama suami saya dengan adik suami yang kaki sudah potong, sudah uku lah gitu. Jadi kita cuman jaga dia, anak-anak udah keluar sekolah universitas semua gitu. Ibu meditasi nanti duit datang sendiri, kan usaha kita ada 50. Kalau usaha butuh modal, capek, ngawasin belanja, udah meditasi. Terus kalau yang suami itu dia kan kadang ada kalau hujan macam mau potong getah atau patung sawit. Apa? Pakai mic. Suami itu kan kerja potong sawit atau potong getah. Kalau musim hujan tuh kadang licin, dia kadang jatuh kena pinggang sakit, kena kaki sakit. Terus kalau potong sawit, nanti kalau ibu meditasi kan punya duit 3 juta ringgit Malaysia, langsung pensiunin suami. dia nggak mau tuh Pak. Saya suruh dia jual aja, dia nggak mau. Udah jual murah lah. Dia cakap nanti jual makan apa, katanya gitu. Nggak usah jual, nanti ibu kasih duit
suami aja tiap bulan. Oh. Mau kasih berapa? Alhamdulillah gitu. Itu. Oh ya, kasih Pak. Jangan kerja. Saya nggak setuju. Wanita kerja, wanita tidak boleh kerja. Di rumah aja, ngurusin suami sama anak biar awet muda. Karena kalau ibu-ibu kerja bukan awet muda, tapi awet tua. Iya. Jadi akan ke sana Ibu. Dengan ibu-ibu tidak mendaftarkan diri dari contreng persyaratan setan, bersih, itu sebetulnya yang disampaikan Pak Haji tadi. Ilmu dasarnya RDAY, rezeki mengejar kita, uang mengejar kita. Syaratnya itu tadi. Hati kita harus bersih dari sifat 18 itu. Kalau hati kita itu bersih, yang kita tanam di hati ini adalah cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, gembira, senang, ceria, bahagia, bukan sifat-sifat itu yang ditanam, maka itu ibaratnya kita menanam bunga-bunga ini di dalam hati kita. Akhirnya harum, semerbak, mewangi. Kita ingin kupu-kupu, menikmati, kita kejar. Tapi kalau kita tanam bunga di sekitar rumah, maka kupu-kupu dikejar enggak? Enggak usah dikejar, kupu-kupunya kemana? Datang ke taman. Nah, kalau kita menanam bunga di dalam hati kita, bunganya ya bunga kebahagiaan tadi, senang, gembira, bahagia, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, maka energi positif yang datang, kupu-kupunya yang datang ke kita. Kupu-kupunya berupa apa? Rezeki, keberuntungan. Apa saja yang kita pegang jadi uang, apa saja yang kita ucapkan terwujud. Tidak seperti yang sudah terjadi, usaha bangkrut terus Pak Haji, usaha ada aja yang nipu, jika tambah modal habis saja. Itu karena energinya negatif. Tapi kalau Pak Haji sudah ngajari, sudah meditasi, sudah kita fokus ibadah mengabdi kepada Allah, seperti kupu-kupu yang kita lihat ini, apakah dia dari binatang yang lahir langsung jadi kupu-kupu? Tidak. Bukan, tidak. Dia adalah binatang yang hidup. Ulet. Uletnya Pak Marco. Kepompong. Ulet dulu kan? Makhluk hidup. Makhluk hidup, tapi tapi dia punya hajat. Punya hajat dia. Pengen terbang. Ekstrim nggak ini hajatnya? Dia nggak punya sayap. Tapi pengen terbang. Dikasih cara oleh Allah. Kamu harus ekstrim ibadahmu. Oke, sekarang silahkan makan dulu, yang kenyang. Makan, buka, sahur dulu, makan Pak. Makannya kan banyak itu. Nah, habis itu dia harus bertapa. Maka Pak Haji ngajari, udah malam full ibadah. Bangun jam 00, mandi, sholat, meditasi, full ibadah kepada Allah, kepada Tuhan. Itulah seperti ulat yang masuk ke dalam kepompong. Fokus dia. Kapan saya punya sayap Allah? Tunggu. Belum waktunya. Tunggu sampai waktunya tiba. Kalau dia maksa keluar, kemudian digigit-gigit lubang kepompongnya, yang masuk apa? Semut pada masuk, dimakan dia malah karena tidak bisa bergerak. Maka dia harus fokus, nggak boleh terganggu. Akhirnya sayap terbentuk, keluar, terbang. Makanya kepompong suami harus dimasukin dalam celana. Kalau enggak, dimakan semut. dimakan semut.
Kepompong suami dimakan semut, dimot sama. Ya. Dimot. Dimot. Logika ini masukkan semangatnya ke dalam jiwa kita. Kita punya hajat ekstrim, hajat maksa, maka ibadahnya juga harus maksa. Kalau punya bisa kita sedekahkan, sedekahnya juga harus maksa. Seperti ilmunya ulat. Kalau dia tidak segera bertapa ke pompong, maka dicaplok sama burungnya Pak Haji Marko. Nah, itu. Biasa terbang nyari mangsa, ya, nyari mangsa. Tapi kalau dia jadi kupu-kupu, dia bisa berkembang, bisa menjadi sesuatu yang indah, yang dinikmati oleh makhluk yang lain. Kemudian dia bisa bercengkerama, menikmati kehidupan, bisa kawin, beranak pinak lagi. Tapi kalau dia tidak ekstrim, dia males-malesan, tidak segera makan yang kenyang berkepompong, ya sudah mati, dimakan ulat, dimakan semut, juga dimakan burung. Nah, itu. Semangatnya seperti itu. Gitu ya, jadi harus dibersihkan. Kalau ibu nggak mau meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY, siap-siap mati. Matinya apa? Mati pelan-pelan kejar utang. Punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Punya rumah cicilan. Punya apartemen cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup Cicilan. Pecicilan. Maaf, minta diajarin tentang apa tuh yang mengusir jin itu, karena mungkin saya salah atau gimana gitu. Ajarin. Robert alat kelamin. Ibu liatin alat kelaminnya ya. Perhatiin alat kelamin. Perhatiin. Mengusir. Jin itu takutnya sama penjahit, Bu. Jadi kan itu kan ada promosinya. Permak jin. Nah, apa? Oh jin, iya jin. Kan banyak ada S-nya. Jadi takut itu ya, mulai ditakuti itu Kang Permak gitu. Tahu permak? Oh nggak tahu ya, makanya nggak masuk. Permak jin itu ubah suai celana. Iya, memperbaiki celana jin yang rusak itu. Tukang penjahit kan ada promonya ini tuh kan. Permak jin. Di permak itu dia dipukul itu, dipermak. Dibetulkan. Iya, dibetulkan. Dipermak, dibetulin. Ibu pakainya tangan kiri. Diremas. Gimana ngeremes saya? Perhatiin Bu. Nah, Mas. Dan tidak di sini. Di dalam. Kalau di dalam sana. Kalau nempel. Iya, jangan nanti seperti Praktekin. Perhatiin. Pak, tablet tangan kanan ya. Tangan kiri. Tergantung ceboknya. Tangan kiri. Tangan Kalau kiri. cebok tangan kiri, pakai tangan kiri. Ya, Kanan? tangan kanan. Jadi ini pakai air bisa air galon, air minum lah, itu disiapkan di kamar atau di mana terserah, siapkan. Bisa nggak pakai Pocari Sweat? Pakai Pocari Sweat. Saya nggak pernah di kamar karena takut ketahuan suami nggak mau minum gitu. Iya. Saya bangun dari kamar setelah saya ucap syukur sama senyum, saya keluar itu dulu. Ya boleh. Pak, Yang penting sebelum Ya, sebelum pipis. Kalau terkencing. Hah? Kalau terkencing gimana? Sebelum pipis. Sebelum Pak, pipis. maksudnya Kalau keluar Kalau mungkin, Pak Haji. keluar terlanjut pipis, kencing gitu. Nggak apa-apa, bertambahan. Ya. Tadi itu pesen MCB ke Pak Haji Marko. Pasangkan nanti. Digosok-gosok, dipegam,
Gosok dibekem gini. Itu mah bahasa kameramen. Dibekam. Digosok. Bukan dibekam, Gosok. bukan dibekam. Sambil ucap Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu, sambil terus sampai keluar asap, kata Pak Haji. Ya. Gosok terus. Kalau saya udah digosok, Oh, dibekem gini toh. Oh iya. Jadi makanya kenapa harus digosok? Ingat Ibu, saat SD mainan kecil dulu, penggaris Ada magnetnya. keluar magnetnya Ibu. Penggaris. Gosok, kan diginin ke rambut, kan rambutnya bisa keangkat. Nah, keangkat, seorang-orangnya keangkat. Ingat, Nah, pakai kertas. Ibu nggak boleh dibekam, tapi digosok alat kelamin ibu. Sampai alat kelamin ibu keangkat. Kalau digosok kan keluar energinya. Kalau dibekem gini, kayak Pak Haji Marto itu gini. kurang jelasnya dengerinnya, saya cari lagi, nggak nemu lagi. Jadi Oh iya, nggak nemu. Terangin. Jadi digosok sampai keluar api. Gosok. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Tidak boleh napas. Enggak. Enggak. Semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh saya, nama, binti, baik yang saya cari sendiri maupun yang datang sendiri atau atas kiri karena kiriman orang, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Bukan begini lah ya, tapi tetap begini. Ini tadi contoh, ini untuk meyakinkan kita. Jadi keluarnya atas kemauan dan inisiatifnya yang ada di dalam tubuh kita. Saya, terus ini kan masih anget, jangan dikeluarkan, bahaya. Jadi pas keluar, pas ini harus genggam. Tahunya dari mana anget? Karena udah digosok kan, bahaya ini. Ini harus kalau keluar bisa meledak. Masukkan ke Ini acara. masukkan ke air sini, dikobok sampai terasa dingin, hilang ininya. Ada lengket-lengketnya. Dicuci di sini. Ulangi seperti itu 9 kali. Bikin seperti ini habis dalam sehari. Dalam sehari harus habis. Besok bikin baru lagi. Besok bikin baru lagi. Penuh 1 teko. Penuh boleh, setengah boleh, sesuai. Kan bisa diminum, bisa masak. Tapi Buat sayur. masa kita Berarti makan juga makan- nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Makan lendirnya juga loh, Pak. Iya, makan sendiri juga, makan. Gitu. Baru tahu. 9 hari. Kalau benar, kadang 3 hari sudah gatal. Tapi kalau sudah terasa gatal, lanjutin. Kalau belum terasa gatal, lanjutkan sampai terasa gatal. Kalau sudah terasa gatal, lanjutkan sampai hilang rasa gatalnya, berarti sudah bersih. Kalau sampai 3 kali bisa salah. Yang kedua bisa karena sangat kuat dia karena dibekem tadi itu ya. Jadi dia kuat di situnya. Asik. Enak. Tadi malah kesenengan dia ya, nggak digosok. Saya sip. Ada lagi sebelum saya tutup? Yang mana yang sebut nama sendiri? Dekat mana? Di situ saya kan ada, yang ada di dalam. Saya Pakai baik. mic. Nah itu semua yang Di badan ada saya. badan saya, nama, Oh. namanya Ibu binti siapa, lanjutkan itu. Berarti kalau buat suami, nama suami nggak disebutin di situ. Misalkan karena ini yang di suami gitu. Sebut ya, sebut. Diulangi lagi ucapannya saya. Habis itu ucap lagi
suami saya nama Bin, biar bersih. Yang jelek-jelek. Itu ada. Kalau nggak ada binnya kan nggak pakai bin Pak. Ya. Nama orang tua. Nama orang Cina mana ada binnya? Nama orang tua laki. Nama orang tua. Enci nama orang tua lakinya. Oh, nama Cina juga disebut gitu. Ya. Saya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Sepertinya ibu-ibu nih harus dilaporin nih. Pak Dedi, ibu-ibunya nih nggak nyambung nih, masukin ke barak nih Pak Dedi. Mau testimoni Pak Haji. Ini ya, saya praktekin yang digosok-gosok, kemudian yang diusapkan ke wajah suami. Kan suami saya kan tadinya males sholat Pak Haji. Pokoknya kalau disuruh sholat itu bilangnya besok gitu ya. Ya saya kan gimana ya rasanya ya, nggak ada yang mau sholat. Kemudian saya praktekin ilmunya Pak Haji yang digosok-gosok kemudian diusapin ke wajah suami saya. Nah itu manjur banget Pak Haji. Kemudian dia bangun tidur langsung aku mau sholat. Ya sholat aja, tapi besok malam Jumat gitu Pak Haji. Jadi semenjak malam Jumat itu sholat sampai sekarang alhamdulillah full sholatnya. Kemudian tapi tidak manjur untuk anak cucu saya itu gimana Pak Haji? Manjur. Belum itu Ya kemarin. terus diulangi lagi. Gitu ya. Manjur. Ya udah, terima kasih. Oke. Yuk. Paksa ya. Saya 10M ya. Amin. Saya 10M.